Halo Sobat Mitra semuanya, perkenalkan saya Dr. Elvina Romalisa, Dokter Umum Rumah Sakit Mitra Bangsa. Di sini kami akan melakukan podcast atau edukasi mengenai demam berdarah dengan tema Waspada Demam Berdarah di Musim Pancaroba. Untuk narasumber kali ini kita bersama dengan dokter spesialis anak, Dr. Joko Kurniawan, MSc, spesialis anak yang berpraktek di Rumah Sakit Mitra Bangsa. Nah dokter, di sini kan kita sedang banyak nih dok tentang demam berdarah. Ya. Nah salah satunya itu di edaran Kemenkes mengenai banyaknya kasus demam berdarah pada awal tahun 2024, di mana mendapat kenaikan pasien yang sangat signifikan dokter untuk kasus demam berdarah ini. Nah untuk demam berdarah sendiri itu sebenarnya itu apa sih dok, dan bagaimana cara virus demam berdarah ini untuk menginfeksi dari manusia? Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dr. Joko Kurniawan, spesialis anak, dokter anak di Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati. Nah, jadi untuk mengenai pertanyaannya mengenai apa itu demam berdarah, sebenarnya demam berdarah sendiri adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus demam berdarah atau virus dengue. Nah, virus ini sebetulnya ditularkan melalui gigitan nyamuk, khususnya nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopicus kalau tidak salah. Yang terkenal kan Aedes aegypti tadi. Jadi virus ini bisa berkembang biak di dalam tubuh nyamuk tersebut sedari dia menggigit pasien atau anak yang sudah terinfeksi virus dengue sebelumnya. Jadi pada anak yang misalnya sudah terkena virus dengue, dia digigit nyamuk, maka virusnya bisa masuk ke dalam tubuh si nyamuk ini, berkembang biak, dan jika dia menggigit orang lain yang sehat, itu virusnya bisa masuk sehingga menularkan lagi virus tersebut, jadilah infeksi yang berikutnya. Masa inkubasinya ya sekitar 1-2 minggu gitu. Jadi dari nyamuk ya dok ya? Dari nyamuk sebetulnya. Yang dia terdapat virus dengue, dan jika menggigit dia akan menyebabkan demam berdarah itu sendiri ya dok? Betul. Nah untuk tanda dan gejala dari penyakit demam berdarah sendiri apa sih dok yang perlu diwaspadai dok? Nah, sebetulnya kalau gejala penyakit demam berdarah ini yang paling umum pasti demam. Karena namanya saja sudah demam berdarah kan. Jadi gejala pertama itu biasanya demam. Demam tinggi mendadak yang paling umum itu. Suhunya bisa mencapai 39 derajat sampai 40 derajat. Biasanya berlangsung 3 hari pertama. Itu tidak turun-turun atau turun sebentar, jika dikasih penurun panas kemudian dia naik lagi misalnya. Nah, 3 hari ini kalau tidak dievaluasi, itu biasanya di hari keempat malah kadang-kadang demamnya turun, tetapi kondisi anak malah semakin tidak baik. Misalnya ada gejala-gejala lain seperti nyeri-nyeri otot, kemudian pusing, tidak nafsu makan, mual, muntah. Bahkan di fase kritis ini banyak juga anak yang menjadi penurunan kesadaran gitu karena masuk dalam fase kritis. Nah, disinilah sebetulnya tanda bahaya itu yang harusnya segera dievaluasi dengan pemeriksaan darah. Makanya biasanya kita kenal kalau ada anak yang mungkin demam lebih dari 3 hari, baiknya segera diperiksakan untuk memastikan ini demam berdarah atau bukan. Nah, kalau gejala yang lain ya yang umum seperti infeksi virus yang lain, ya tidak nafsu makan, mungkin bisa disertai batuk pilek, itu bisa gejala-gejala yang menyertai. Nah, apakah bisa dibedakan nih dok, demam pada demam berdarah dan demam pada infeksi virus lainnya dokter? Apakah ada perbedaan? Sebetulnya secara umum penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus itu mirip-mirip. Sama seperti dulu virus COVID juga awal-awal mirip-mirip ya. Pada virus influenza juga mirip-mirip. Gejalanya itu tadi memang demam tinggi mendadak, nyeri-nyeri otot, pusing, mual, muntah, bisa disertai batuk pilek. Secara klinis pasien sendiri, sebagai dokter anak sendiri, saya mengakui itu sulit dibedakan untuk mengetahui di hari pertama demam atau di hari kedua demam, karena hampir semua penyakit virus gejalanya mirip-mirip gitu. Cuman yang memang khas pada demam berdarah itu biasanya di hari keempat tadi demamnya seolah turun, tetapi kondisi anak tidak semakin baik. Nah, kalau secara klinis biasanya itu yang paling khas. Seperti gejala lain misalnya seperti mimisan dan bintik-bintik merah pada kulit, itu juga sebetulnya tidak terlalu khas pada demam berdarah, karena biasanya infeksi virus lain ya itu juga ada yang seperti itu. Apalagi anak-anak yang sering demam sedikit langsung mimisan itu banyak.
Kemudian kayak virus lain seperti campak gitu ya, itu juga disertai ruam kulit. Jadi tidak selalu itu menjadi kekhasan untuk demam berdarah. Gitu. Nanti yang menentukan memang pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya ya dok. Betul. Ya. Jadi tidak serta-merta semua penyakit demam yang disertai dengan bintik-bintik langsung didiagnosis DB gitu ya Betul dok ya, tidak Iya, bisa. tetap harus dilakukan cek lab ya dok. Betul. Nah banyak dari orang tua di rumah nih dok baru demam sehari nih udah pada panik dok. Nah, apalagi pada musim pancaroba ini, apakah DB apa penyakit infeksi lain? Yeah. Apakah demam pada hari pertama nih dok itu langsung dibawa ke rumah sakit? Apa ada penanganan awal terlebih dahulu dok di rumah dok? Iya, sebetulnya untuk para ibu-ibu di rumah, apalagi yang punya anak baru gitu, anak pertama ya, memang kadang-kadang cemas gitu, begitu anak demam langsung bingung. Padahal kalau demam di hari pertama, hari kedua, sebetulnya yang perlu diberikan di rumah itu adalah penurun panas dulu, yang bisa diulang setiap 4 jam jika memang suhu badannya 38 ke atas. Nah, masalahnya yang sering terjadi adalah dosis penurun panas yang diberikan mungkin tidak sesuai dengan berat badan anaknya. Nah, ini sebagai pengetahuan untuk ibu-ibu di rumah juga bahwa dosis penurun panas di rumah yaitu paracetamol yang paling umum itu berdasarkan berat badan, jadi bukan berdasarkan usia. Kadang-kadang kalau kita baca kemasan di kardusnya itu kan hanya usia 1 sampai sekian tahun, itu berapa sendok atau berapa cc. Tetapi sebetulnya yang presisi itu harusnya berdasarkan berat badan. Dia dosisnya itu 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per sekali minum. Artinya kalau dia berat badannya 9 kilo, berarti dia minimal harus dapat 90 mg atau lebih. Iya dok. Gitu. Jadi tidak boleh kurang, karena kalau kurang pasti tidak efektif. Tidak efektif ya dok ya. Gitu. Nah, di hari pertama, hari kedua sebetulnya itu yang bisa kita berikan dulu. Sambil mungkin ditelateni makan minumnya, karena mungkin kan nafsu makannya menurun, sambil dipantau tanda bahaya anak. Sebetulnya kalau di hari pertama kedua memang ada sih pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan untuk mendiagnosis DBD, yaitu pemeriksaan NS1. Nah, NS1 itu memang cukup sensitif di hari pertama, hari kedua demam untuk mendeteksi demam berdarah. Tetapi memang tidak lazim dilakukan atau tidak rutin kita lakukan karena salah satunya karena masalah harga. Harganya cukup mahal. Sehingga biasanya kalau semua anak demam di hari pertama kedua kita cek darah, wah repot juga ya. Yang kedua juga selain mahal kan kasihan juga anaknya, apalagi kalau anaknya masih bayi, baru 1 hari demam, 2 hari demam, tentu kita tidak buru-buru sambil dipantau tanda bahaya tadi. Nah, karena kalau 3 hari tidak membaik, di hari keempat baru biasanya kita cek darah. Biasanya yang kita cek yang paling umum darah rutin. Nanti di situ ditandailah dengan trombositnya mulai turun, leukositnya mulai turun. Nah, itu khasan untuk demam berdarah yang nanti dievaluasi tiap hari. Nah gitu ya untuk semuanya. Jadi jika hari pertama demam, usahakan dulu untuk diberi obat penurun panas sesuai dengan berat badan ya dok ya. Betul. Gitu. Sama cukupkan dulu nutrisinya ya dok. Iya. Airnya, asinya mungkin ya dok kalau yang masih ASI. Nanti baru kalau di hari ketiga atau keempat masih demam atau demam menurun tetapi anak ada tanda-tanda warning sign ya dok, seperti mual muntah, tidak mau minum, pipisnya sedikit, nanti baru bisa dibawa ke rumah sakit untuk dicek lab gitu ya dok. Betul, diperiksa dulu tentunya ya, jangan cek lab sendiri. Jangan diperiksa dulu dokter. Iya. Nah, ini ada mitos dan fakta nih dok, di tengah-tengah masyarakat di mana para orang tua tuh bingung ini sebenarnya benar apa nggak sih dok? Gitu, langsung kita jawab aja ya dok ya. Boleh. Untuk yang pertama, apakah penyakit demam berdarah merupakan penyakit yang dapat menular dok? Ini mitos atau fakta nih dok? Ya sebetulnya tadi penyakit ini bisa menular melalui gigitan nyamuk. Jadi misalnya tadi ada anak yang sudah terinfeksi demam berdarah, dia digigit nyamuk, dan kebetulan nyamuk itu jenisnya Aedes aegypti, di mana virus memang bisa berkembang di dalam tubuh nyamuk tersebut, kemudian dia menggigit saudaranya atau keluarga yang lain yang dalam kondisi sehat, mungkin dia bisa tertular di kemudian hari dengan masa inkubasi tadi 1-2 minggu. Tetapi kalau cara penularan yang lain seperti dari bersin, dari makan bersama, itu tidak. Karena cara penularan tiap penyakit berbeda-beda. Jadi mitos ya dok, kalau ada anak yang DB terus habis itu minum 1 gelas gitu menular, itu mitos ya dok. Betul, itu mitos. Yang fakta jika tergigit dengan nyamuk yang sama terinfeksi dari virus demam berdarah. Nah untuk yang kedua ini, ibu-ibu tidak perlu waspada jika demam sudah turun pada hari keempat nih dok. Apakah itu mitos atau fakta dok? Nah, itu mitos ya, karena justru pada kasus demam berdarah, jika memang demam turun setelah hari ketiga, namun kondisi anak tidak kunjung membaik atau makin berat,
maka itu justru masuk tanda bahaya atau tanda waspada. Itu yang harus ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan apakah ini betul demam berdarah atau tidak. Kecuali memang setelah demam 3 hari anak sudah mulai aktif kembali, nafsu makan membaik, ya mungkin itu bukan demam berdarah, infeksi virus biasa gitu ya. Gitu ya dok ya. Ya. Jadi mitos jika tidak perlu waspada jika demam sudah turun pada hari keempat. Betul. Tetap harus waspada dan dicari dari warning sign-nya ya dok ya. Betul. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Apakah ada upaya pencegahan nih dok yang dapat dilakukan agar terhindar dari virus demam berdarah dok? Ya, sebetulnya pencegahan demam berdarah ini sudah sangat terkenal dari iklan zaman dulu ya. Dulu kan terkenal dengan 3M katanya, yaitu menguras bak mandi, menutup tempat penampungan, dan mengubur barang bekas. Tetapi kalau sekarang pencegahannya tidak hanya 3M, kita kenal dengan 3M+. Jadi banyak M yang lain. Misalnya menabur bubuk abate, kemudian menghindari gigitan nyamuk dengan memasang kelambu, kemudian bisa tidak menggantung pakaian, khususnya pakaian-pakaian yang berwarna gelap gitu. Dan banyak 3M yang lain sehingga namanya jadi 3M+ tadi. Dan yang terakhir pencegahannya tentu sekarang ini sudah ada, itu melakukan vaksinasi demam berdarah yang sudah bisa diberikan di usia 6 tahun ke atas. Itu rupanya dengan 2 dosis itu bisa efektif mencegah terjadinya penyakit demam berdarah. Jadi selain 3M++ tadi ya dok, bisa dilakukan vaksinasi demam berdarah ya dok ya? Betul. Bisa dilakukan pada usia 6 tahun ya dok? 6 tahun sampai 45 tahun. Sampai 45 tahun dengan 2 dosis? Dengan 2 dosis, intervalnya 3 bulan. 3 bulan. Nah, apakah ada efek samping nih dok dari pemberian vaksin demam berdarah nih dok? Nah, sebetulnya kalau kita bicara mengenai efek samping, sebetulnya semua vaksinasi itu kan mungkin ada efeknya, tetapi biasanya ringan. Efek yang paling umum ya biasanya di daerah penyuntikan, pasti habis disuntik ya nyeri, mungkin bisa bengkak tetapi tidak selalu. Kemudian efek lain yang mungkin terjadi biasanya demam, tetapi biasanya ringan dan mungkin akan membaik dengan penurunan panas. Secara umum sebetulnya efek sampingnya seperti itu, khususnya vaksin demam berdarah. Walaupun ada efek samping yang lain seperti kemungkinan alergi dan lain sebagainya. Makanya pemberian vaksinasi ini juga harus hati-hati, harus dilakukan oleh tenaga ahli, kemudian di tempat fasilitas kesehatan yang memadai agar betul-betul terpantau gitu. Itu ya dok. Jadi untuk vaksinasi harus di tempat yang benar-benar memadai dan terdapat tenaga kesehatan yang mumpuni ya dok ya. Nah di Rumah Sakit Mitra Bangsa ini dok, kebetulan ada vaksinasi demam berdarah yang sudah tersedia. Nah untuk informasi dari vaksinasi demam berdarah bisa dilihat di YouTube, di Instagram Rumah Sakit Mitra Bangsa ya dok. Di situ sudah ada juga penyediaan vaksin dari demam berdarah. Nah, selain info-info dari vaksin demam berdarah, ada juga info kesehatan lainnya dok di Instagram RS Mitra Bangsa, bisa di-follow, dan di YouTube Rumah Sakit Mitra Bangsa. Oh ya dok, ini untuk Instagram Dr. Joko mungkin bisa diperkenalkan untuk semuanya, bisa di-follow ya dok untuk Instagramnya. Ya, mungkin Sobat Mitra yang mau memfollow Instagram saya juga dipersilakan dengan alamat @jokokurniawan807. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Banyak juga edukasi menarik ya dok di dalamnya ya dok, bisa dilihat-lihat di Instagram Dr. Joko. Nah untuk jadwal dari Dr. Joko Kurniawan sendiri, dari hari Senin sampai Sabtu pukul 10 sampai 12 siang, dan pada hari Senin sampai Jumat pukul 18 sampai 20 malam ya dokter. Untuk orang tua yang ada di rumah bisa ke Rumah Sakit Mitra Bangsa untuk memeriksakan putra-putrinya ke Rumah Sakit Mitra Bangsa. Gitu ya dok. Untuk penghujung podcast ini mungkin dok, ada closing statement nggak dok, atau edukasi lainnya yang bisa diambil dari podcast hari ini nih dok? Ya, mungkin kata-kata penutup dari saya itu adalah bagaimanapun kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Sedikit sharing, sebetulnya ini kan kasus demam berdarah ini bukan hanya meningkat saat ini sudah pernah terjadi peningkatan setiap tahun sebetulnya, khususnya di akhir tahun, terus kemudian di awal tahun, itu selalu terjadi siklus yang sama. Nah masalahnya setiap kali terjadi selalu masyarakat mulai sadar, gimana sih supaya tidak terkena, gimana sih supaya tidak sampai seperti ini, tapi begitu sembuh lupa gitu. Padahal justru pada saat sembuh ya lakukanlah pencegahan 3M+ tadi,
Khususnya mungkin yang mudah dilakukan misalnya dengan melakukan vaksinasi demam berdarah dengan dosis lengkap pada saat kondisi sehat, sehingga harapannya siklus ini tidak berulang terus gitu. Jadi pesan saya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi lakukanlah pencegahan sewaktu anaknya sehat supaya anaknya tidak sakit gitu. Gitu ya teman-teman, sobat mitra semuanya. Untuk siang hari ini sangat bermanfaat ilmu yang telah dibagi oleh Dr. Joko Kurniawan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari edukasi ini. Untuk orang tua di rumah, semuanya bisa lebih aware terhadap anak yang terkena demam dan sebisa mungkin cukupi asupan cairan pada anak-anak. Jadi untuk kesimpulan podcast pada hari ini Sobat Mitra, yang pertama, demam berdarah merupakan suatu penyakit virus yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, untuk gejalanya sendiri bisa demam, nyeri otot, pusing, bisa terjadi perdarahan, bisa terjadi bintik-bintik, tapi tidak serta-merta semua demam yang disertai dengan bintik-bintik merah itu adalah demam berdarah. Pada hari ketiga dan keempat, jika demam terasa turun atau tidak menurun pada hari ketiga dan keempat, bisa dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan dilakukan cek darah rutin. Lalu untuk vaksinasi dari demam berdarah sendiri sudah disediakan di Rumah Sakit Mitra Bangsa. Bagi yang mau melakukan vaksinasi bisa segera datang ke Rumah Sakit Mitra Bangsa, dimulai dari umur 6 tahun, diberikan 2 dosis pemberian. Mungkin itu saja ya dokter untuk kesimpulan pada podcast hari ini. Teman-teman Sobat Mitra bisa follow Instagram Rumah Sakit Mitra Bangsa, Instagram Dr. Joko Kurniawan 807, dan YouTube Rumah Sakit Mitra Bangsa. Sekian dokter untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya dokter. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, welcome to Mitra Bangsa Talk.